Halo pemirsa Reportase Weekend, hey apa kabar? Kita ketemu lagi nih sama kita berdua, Vina Multadi dan juga Ian Umar. Saya dari Silver Spring, Maryland. Ian, kamu ada di mana nih? Dan saya ada di apartemen saya, pemirsa, apa kabar? Tentunya senang sekali kita ketemu lagi di akhir pekan ini bersama pemirsa Reportase Weekend setelah heboh-heboh dengan ramainya lomba-lomba 17 Agustus yang saya lihat di media sosial. Itu jadi ngiri. Seru ya? Kita lihat di TikTok, kita lihat di Instagram. Bener. Aduh, itu semuanya lombanya lucu-lucu, makin kreatif ternyata. Iya bener, I was going to say that. Kalau dulu zaman kita kecil kan kita paling mentok apa ya, panjat pinang, terus masukin pensil ke botol. Terus sekarang ada, macam-macam, ada yang tangkep bebek lah, apalagi ya. Lomba karung bertiga, lomba pakai sarung juga loncat-loncatan. Aduh, itu aneh-aneh, udah makin kreatif, makin seneng sekali. Menghibur. Menghibur rakyat Indonesia, itu yang namanya pesta rakyat. Tapi pesta rakyat tidak hanya terjadi di Indonesia loh. Di Amerika kita juga banyak acara-acara yang namanya merayakan HUT ke-77 Republik Indonesia. Pokoknya kita akan ceritakan pemirsa berbagai acara yang berlangsung di Amerika dan juga ada berbagai kisah inspiratif lainnya hanya di Reportase Weekend. Diaspora Indonesia kembali bisa merasakan hikmahnya upacara bendera yang diselenggarakan KBRI di Washington DC, Amerika setelah 2 tahun dibatasi protokol kesehatan COVID. Sementara di San Francisco, pengibaran bendera di Balai Kota menandai persahabatan Indonesia dengan San Francisco. Bazar dan panggung gembira kembali diselenggarakan KBRI di Washington DC untuk memperingati HUT ke-77 RI. Setelah 2 tahun terhalang pandemi COVID, kini Wisma Indonesia kembali membuka pintu bagi pengunjung. Suryanto Suraji, penyintas kanker di Danville, California, kehilangan 1 kaki yang diamputasi akibat pengobatan agresif menyembuhkan penyakitnya. Menghadapi berbagai cobaan hidup, Suryanto mencari kedamaian dengan hobi fotografi, membuat karya seni, serta belajar bersepeda dengan 1 kaki. Dua tahun lamanya pemirsa kita tidak merayakan ataupun juga melakukan acara-acara upacara HUT RI, dan di sini juga di Amerika acara di embassy juga dibatasi dan tidak ada pengunjung, dan mungkin juga terjadi juga di Indonesia ya, walaupun ada upacara tapi tidak besar-besaran selama 2 tahun belakangan, tapi tahun ini agak berbeda. Wah, beda banget Ian. Aku sendiri datang ke Wisma Indonesia pada 17 Agustus untuk menyaksikan upacara pengibaran bendera untuk pertama kalinya sejak pandemi COVID-19. Ramai banget, ada ratusan orang datang dan datangnya niat loh pada pakai pakaian nasional. Banyak ibu-ibu pakai kebaya, anak-anak juga ceria, meriah, benar-benar menggambarkan persatuan kesatuan. Nah, kemudian acara serupa juga diadakan di San Francisco. Kita lihat yuk seperti apa perayaan HUT RI ke-77 di Amerika. Setelah 2 tahun tertutup bagi warga yang ingin ikut upacara, kali ini KBRI Washington DC membuka kesempatan bagi 120 warga yang ingin ikut upacara. Aku dikirimin linknya sama teman saya, terus jadi aku langsung klik daftar, tapi sold out-nya cepet banget. Sekitar 150 peserta upacara dari kalangan masyarakat, tamu undangan, dan staf KBRI hadir dalam upacara bendera untuk peringatan HUT ke-77 RI di kediaman Duta Besar Indonesia. Saya sangat senang dan sangat bangga melihat diaspora yang ada di Amerika Serikat ini, karena mereka itu benar-benar selalu berkomunikasi dan bekerja sama. Banyak acara-acara yang mereka buat secara mandiri, dan acara-acara itu sangat-sangat baik. Baik dalam segi pengenalan budaya, lagu, craft, dan culture di Indonesia. Dan kita pun dari KBRI tentunya selalu mensupport penuh semua acara-acara yang dilakukan diaspora, dan ini tentunya membawa hal yang sangat positif untuk Indonesia dan untuk kita semua.
Tak ketinggalan anak-anak diaspora Indonesia ikut berpartisipasi dalam Aubade Lagu Perjuangan dan Daerah. It was like so fun that I get to like experience this with my friends and like that I get to learn more about my culture. Mayoritas peserta Aubade adalah anak-anak diaspora Indonesia yang lahir di Amerika Serikat. Bahasa Indonesia, apalagi bahasa daerah, bukanlah bahasa pertama mereka. Nggak panjang-panjang lagu daerahnya, tapi saya pikir anak-anak perlu tahu bahwa Indonesia itu kaya dengan lagu-lagu Indonesia, dengan segala macam budaya, dan dari 15 lagu daerah itu kan 15 bahasa ya, plus bahasa Indonesia, jadi 16 bahasa yang mereka pelajari sedikit gitu. Selain untuk bertemu dengan saudara sebangsa, upacara juga jadi ajang mengobati rindu tanah air. Kemarin saya sempat homesick kan, ketemu sama teman-teman, sama orang-orang baru lagi dari Indonesia, plus makanannya mantap. Acara syukuran seperti ini yang kembali diadakan di Wisma Indonesia bisa jadi satu pertanda bahwa kondisi kembali normal setelah 2 HUT terakhir dilakukan dengan pembatasan COVID. Tidak hanya di pantai timur Amerika Serikat, di San Francisco, di pantai barat Amerika Serikat juga diadakan pengibaran bendera di City Hall, kantor wali kota San Francisco. Sehari sebelumnya, pada 16 Agustus, Balai Kota San Francisco melakukan pengibaran bendera merah putih untuk yang ke-16 kalinya. Di mana di dalam resepsi tersebut kita memberikan update mengenai hubungan bilateral ataupun hal-hal yang telah dilakukan KJRI San Francisco bersama seluruh masyarakat Indonesia di wilayah kerja. 17 Agustus juga diperingati sebagai Hari Persahabatan dan Sejarah Indonesia dan San Francisco. Indonesia is a rising economic power in Southeast Asia and in the world, and with the population, with the natural resources, with the good leadership that you have, the diligence of the workforce, I'm looking forward that we're going to see many more exchanges, especially in the economic area, in the future between our two countries. Selain pengibaran bendera merah putih, Balai Kota San Francisco juga diterangi lampu LED bernuansa merah putih sebagai penanda Hari Kemerdekaan Indonesia. Demikian laporan Virginia Gunawan dan Rifan Dwi Astono, VOA. Asli loh, waktu aku datang ke Wisma Indonesia di Washington DC ikut merasa terharu ya kan. Terus ini personal juga soalnya ada 2 putriku ikutan Aubade. Jadi mereka latihan, ini sekali benar-benar latihan yang disiplin sekali selama berminggu-minggu untuk bisa menghafalkan 18 lagu. Padahal baru pertama kali dengar tuh lagu-lagu itu. Waduh, itu banyak sekali ya Aubade dan juga menyanyikan lagu daerah dan nasional. Pengalaman yang sangat menarik dan juga sama pengalaman lainnya ya. Bagi saudara-saudara kita yang ada di Indonesia pasti juga ada upacara, ada pesta rakyat, ada panggung gembira. Dan kalau di Amerika panggung gembira dan pesta rakyatnya seperti apa sih? Jangan kemana-mana. Kita akan kembali dengan ceritanya setelah yang satu ini. Pemirsa, Anda masih bersama reportase weekend setelah upacara 17 Agustus yang berlangsung hikmah dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Waktunya juga untuk berbagai pesta rakyat. Dan para diaspora Indonesia di Amerika juga nggak mau ketinggalan. Seperti saya bilang tadi, mereka juga ada berbagai acara, tidak hanya di kota Washington DC, di New York juga ada acaranya, dan mereka sangat bersemangat mengikuti acara-acara ini. Di New York City nih, Ian dan juga pemirsa, itu rangkaian acaranya banyak banget pokoknya sepanjang bulan Agustus. Mulai dari berbagai perlombaan, sampai yang unik nih ada lomba stand up komedinya juga loh, satu-satunya dan bahkan mungkin yang pertama kali di Amerika. Dan acara rangkaiannya juga ditutup dengan upacara bendera di KJRI di Manhattan, New York. Ada yang unik dari kemeriahan perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 di kota New York. Sebuah lomba stand-up komedi diadakan untuk pertama kalinya. 7 peserta komedian diaspora Indonesia mencoba beradu cerita humor dengan tema yang sangat beragam. Mulai dari kisah masa sekolah, pekerjaan, hingga pengalaman hidup di kota New York. Sekarang dipanggil Pak Konjen, langsung diketawain. Stand up dilakukan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Sebagai dewan juri adalah komedian Panji Pragiwaksono yang sedang meniti karir di kota New York.
Beberapa hari kemudian kemeriahan dilanjutkan dengan lomba-lomba tradisional seperti balap karung, sendok lereng, dan tarik tambang. Sekitar 200 warga diaspora dari New York dan New Jersey ikut berpartisipasi dalam piknik bersama di Randall's Island. Puncak peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia diselenggarakan di kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia di pusat kota Manhattan. Sekitar 100 warga diaspora Indonesia hadir dalam upacara peringatan proklamasi kemerdekaan RI ke-77. Pimpinan upacara dipimpin oleh Konsul Jenderal Republik Indonesia untuk New York dan sekitarnya, Dr. Arifi Saiman. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Acara hari ini untuk yang pertama kali setelah masa pandemi, kita melibatkan masyarakat untuk sebagai peserta upacara dan alhamdulillah masyarakat sangat antusias untuk hadir dan memang tidak semua masyarakat bisa hadir karena kita memperhatikan keterbatasan ruangan kita yang tidak boleh melebihi 200 undangan. Ini ulang tahun yang ke-77, kita harapkan kita semakin maju dan mudah-mudahan ke depan makin kuat lagi dan makin kuat sesuai tema. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Setelah upacara, diadakan simbol tradisi ulang tahun berupa pemotongan tumpeng dan pengumuman serta pemberian hadiah bagi pemenang berbagai lomba. Upacaranya benar-benar menyentuh hati gitu. Karena memang kalau ingat lagi jadi udah lama nggak pulang karena pandemi, jadi ngedenger lagu Indonesia dikumandangkan, ngelihat upacara yang sudah lama banget nggak dilaksanakan juga karena tahun lalu kan memang nggak ada. Jadi membangkitkan semangat pengen pulang juga, jadi pengen pulang kamu sama ya terharu lah. Acara ditutup dengan penampilan dari band KJRI New York. Naratama, VOA New York. Wah, seru banget. New York punya acara tarik tambang sampai balap kelereng juga. Itu sesuatu yang nggak ada di Washington DC ya. Kita nggak ada lomba-lomba yang merakyat kayak gitu. Kebanyakan di sini lomba-lomba olahraga. Tapi tetap seru. Itu semua seru banget. Dan pastinya tadi ada peserta yang juga terharu sekali bisa melaksanakan upacara bendera dan jadi ingat dengan tanah air setelah bertahun-tahun tidak pulang ke Indonesia. Dan setelah upacara, waktunya adalah untuk pesta rakyat dan panggung gembira yang saya tunggu-tunggu nih Vina sebenarnya. Bazar itu kan masih banyak sekali makanannya, ada panggung gembiranya juga dan itu udah seperti ada di Pasar Rakyat Indonesia. Dan Wisma Indonesia atau Kedutaan Besar Indonesia di Amerika juga membuka bagi para pengunjung diaspora Indonesia yang katanya jumlahnya hampir ribuan yang datang. Banyak seperti banget. Apa sih ya? Banyak sekali. Dan seperti apa acaranya kita lihat dari liputan berikut. Rintik hujan musim panas tak mengurangi niat sekitar 3.200 orang untuk menghadiri basar yang digelar Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC. Kalau saya lihat banyak sekali ternyata orang-orang warga Amerika dan juga warga-warga yang di sekitar sini karena mereka juga ternyata ingin mengetahui tentang Indonesia lebih banyak. Tadi saya disampaikan ini ternyata rekor terbanyak nih akan pernah hadir di embassy kita ini. Pandemi COVID membuat acara rutin di Wisma Indonesia ini absen selama 2 tahun. Saat ini di Amerika Serikat, aturan protokol COVID mayoritas jadi tanggung jawab individu masing-masing. Penggunaan masker tidak wajib, pembatasan sosial pun tak lagi ketat. Enggak juga sih karena udah booster, udah vaksin. I think it's gonna be okay. Inflasi yang tinggi di AS pun tak membuat warga urung mencicipi kuliner Nusantara yang disajikan. The flavor makes up for the inflation. Antusiasme warga sekitar ibu kota Amerika Serikat tak terbendung. I waited in another line and he waited in this line, but maybe like at least 30 to 40 minutes. Penjual pun kewalahan. Pokoknya saya bikin yang banyak karena saya tahu ini baru setelah 2 tahun vakum, orang pasti rame ke sini. Tapi ya karena pilihan orang cuma satu ya, 1, 2, 3 macam sudah habis duluan dari model pertama.
Nah, pemirsa, inilah puncak dari kegiatan atau peringatan HUT ke-77 Republik Indonesia di Amerika Serikat, tepatnya di Washington DC. Setelah kurang lebih selama sebulan ada berbagai acara, mulai dari perlombaan, juga ada kegiatan cantik berkebaya. Ini adalah yang paling dinanti-nanti oleh warga Indonesia dan juga para warga di daerah di MV area. Penampilan seni dan budaya Indonesia juga kental dalam acara basar ini. Dan tak sedikit dari penampil yang datang dari Indonesia untuk memeriahkan kembali perayaan 17-an di Washington DC. Orang-orang timur yang lagi merantau juga di sini, jadi kita mempromosikan budaya dan juga kita mempromosikan, kita collab dengan budaya Poso sendiri. Kita semangat banget mau share kebudayaan dari timur. Ya, senang banget. Saya udah humming dari jam 9 pagi karena saya nyanyi jam 4 sore ini waktu kita tidur di Jakarta kan gitu. Teman-teman diaspora Indonesia baik yang sering pulang ataupun nggak pulang, tetap ya kita bawa wajah Anda adalah wajah Indonesia. Harus terus mengimplementasikan tentang Pancasila. Jadi ini yang akan menjadikan warga Indonesia itu beda di mata dunia. Dari Wisma Indonesia di Washington DC, Virginia Gunawan, Supriyono, dan tim VOA. Aku datang Ian ke sana, udah daftar, kan dibilangin acaranya mulai jam 11. Jadi sengaja tuh aku datang jam 11 dengan niat biar gampang dapat parkirnya. Ternyata tetap udah penuh loh, ngantri panjang. Begitu masuk ke dalam, antrian vendor-vendor makanan udah penuh banget. Tapi puas sih, puas banget. Ya. Karena yang saya dengar itu memang ada sekitar 3.000 lebih peserta atau orang-orang yang akan hadir karena memang harus mendaftar dulu pemirsa. Tapi sayangnya saya nggak bisa datang ke acara bazar kemarin karena sudah ada acara liburan lainnya di negara bagian yang lain. Tapi katanya saya juga dapat makanannya kok karena sudah pesan dengan para ibu-ibu bazar itu untuk dikirim aja ke rumah. Untung kan kalau ada internet bisa pesan langsung. Oke pemirsa, masih ada cerita-cerita lainnya. Kita tadi sudah melihat berbagai upacara Republik Indonesia untuk menyambut kemerdekaan dan juga menjadi semangat bagi kita semuanya. Ada kisah inspirasi lainnya, tapi setelah yang satu ini. Halo pemirsa, Anda masih menyaksikan reportase weekend persembahan VOA dari Amerika Serikat. Sepanjang bulan Agustus, perayaan 17-an terasa di Amerika Serikat. Jadi nggak cuma tanggal 17 aja, tapi benar-benar sepanjang bulan pemirsa. Ini juga jadi bulan yang spesial karena dua putri saya ikutan nyanyi di Wisma untuk merayakan 17-an. Terus saya ikutan upacara bendera juga. Jadi agak gimana ya, apalagi habis absen 2 tahun karena COVID kan. Jadi lebih terasa banget gitu loh nasionalismenya Yan. Ya, banyak sekali menjadi sebuah motivasi dan juga menjadi inspirasi dan semangat bagi kita semua. Dan seperti saya janji kita tadi bahwa ada cerita yang inspirasi di reportase weekend kali ini karena kita akan berkenalan dengan seorang diaspora Indonesia, Suryanto Suraji, seorang penyintas kanker di Amerika yang tinggal di negara bagian California. Dia berkali-kali kena kanker sampai harus kehilangan salah satu kakinya. Dan bayangkan dia harus bertahan hidup seperti itu tapi punya semangat untuk bangkit kembali. Ini yang pengen kita ceritakan kepada pemirsa seperti apa kisah dari Suryanto Suraji. Kadang dalam kehidupan kita take it for granted untuk sesuatu yang misalnya kita bisa berjalan normal. Kehilangan satu kaki tak membuat Suryanto Suraji menyerah dan putus asa. Diaspora Indonesia yang tinggal di Danville, California ini bahkan kembali menekuni hobinya bersepeda dengan serius setelah kaki kanannya diamputasi. Saya 2 kali cancer survivor. Cancer saya, cancer yang ganas, menyerang kaki kanan saya, paha kanan saya. Suryanto terkena kanker tahun 2006 dan 2009. Setelah menjalani operasi kemoterapi dan radiasi yang agresif, ia pun dinyatakan sembuh. Tapi sayangnya kira-kira 2017
ketika pada waktu itu saya sedang berjalan, lagi hiking, jalan normal, mendadak saya ngerasa kaki saya kaku, lalu kemudian saya rasa tidak bisa merasakan kaki saya, lalu kemudian saya dengar ada bunyi krek kayak begitu. Spontaneous fracture ternyata. Ia kemudian harus menjalani 10 kali operasi, mempertahankan kaki kanannya yang retak karena efek jangka panjang pengobatan kanker. Saat menjalani proses penyembuhan kakinya, arsitek lulusan Institut Teknologi Bandung ini kembali menekuni hobi fotografi yang mulai dilakoni sejak SMA. Ini foto bison di Yellowstone National Park. Saya senang sekali jalan di malam hari, motret bintang, dan sebagainya. Karena pada saat yang sepi, lalu kemudian hening seperti itu, saya merasa saya dekat sekali dengan Tuhan. Periode di mana saya sangat butuhkan, karena pada waktu itu saya banyak depres karena operasi-operasi yang harus saya lakukan, recovery yang tidak mudah, dan lain sebagainya. Karena tidak bekerja selama proses pengobatan, dengan latar belakang arsiteknya, Suryanto memanfaatkan waktu mewujudkan ide-ide kreatif, membuat karya seni memakai tutup botol gabus. Wayang kulit menjadi aspirasi buat saya untuk membuat salah satu wine cock art yang terlihat seperti ini. Sampai akhirnya ketika bulan Maret 2020 saya kena infeksi yang sangat parah. Saya harus masuk emergency, lalu kemudian pada waktu itu ahli bedah masih mau mencoba menyelamatkan kaki saya, tapi waktu itu saya bilang sama ahli bedah saya, kita sudah berusaha melakukan yang terbaik selama 3 tahun, sudah waktunya untuk let go kaki ini, supaya saya bisa move on dengan kehidupan saya. Setelah sembuh, Suryanto terinspirasi untuk kembali bersepeda. Tentunya proses di awal tidak mudah ya. Kadang-kadang masih suka lost balance, lalu hilang keseimbangan, kadang-kadang sedikit jatuh seperti itu. Suryanto kemudian bergabung dengan kelompok Go West Indo SF yang membantu meningkatkan semangatnya untuk rutin bersepeda. Jangan berhenti dengan kekurangan yang ada, tetapi mari kita bersama-sama membantu untuk lebih maju lagi bersama. Kehilangan kaki yang sudah menemani selama hampir 50 tahun memang tak mudah bagi Suryanto. Tapi dengan dukungan keluarga dan teman, ia mampu bangkit kembali, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi itu membuat kita nambah semangat dan motivasi. Karena dia aja bisa bersepeda dan kuat. Kita yang normal seharusnya lebih bisa dari dia. Saya bersyukur setiap yang telah saya alami dalam kehidupan saya, baik itu yang baik dan buruk. Saya yakin dan percaya jalan kehidupan saya Tuhan sudah atur. Tinggal bagaimana kita melihat kehidupan kita bisa melihat itu sebagai sesuatu yang negatif atau sesuatu yang positif. Dari San Francisco, California, Andri Tambunan, Zulfian Bakar, Nia Iman Santoso, VOA. Pemirsa, awal pertama saya mendengar kisah tentang Suryanto ini, merasa sedih banget. Tapi sekaligus juga merasa bangga gitu ya, melihat semangat juangnya yang luar biasa, dan ini bisa menjadi inspirasi tentunya bagi kita semua. Ya pemirsa, dan juga kita harus ingat bahwa walaupun kita menghadapi pandemi di 2 tahun belakangan dan juga kita masih menghadapinya sekarang ini, kita tetap harus semangat. Seperti semangat pesan dari Dirgahayu Republik Indonesia tahun ini, yaitu pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Dan pemirsa, sayangnya reportase weekend harus undur diri dulu dari hadapan Anda. Senang sekali kita bisa bertemu di akhir pekan ini. Kita akan ketemu lagi di akhir pekan minggu depan. Saya Ian Umar. Dan saya Vina Muptadi dari kota Silver Spring, negara bagian Maryland. Kita ketemu lagi di pekan depan ya. Sampai jumpa.